Di pasar pagi itu, pedagang berteriak-teriak, pembeli sangat ramai. Tampak Lina sibuk melayani pembeli, dan Yanto, majikannya, berteriak menjajakan dagangan. Ayo bu, ayamnya gede-gede, daging seger, murah, cuma 50.000, nggak bakalan nyesel. Pak, ayam ini tadi habis disuntik air. Beneran langsung dijual gitu aja? Udah lah Lin, kamu kerja aja, nggak usah banyak tanya. Kalau nggak bisa bantu, mending diem. Tapi Pak, baunya juga aneh. Kayak amis nyampur obat. Udah saya bilangin kan, yang penting laku. Kamu pikir orang-orang ini peduli ayamnya bau atau enggak? Ya tapi kan yang makan mereka Pak. Gimana kalau ada yang kenapa-kenapa? Masalah mereka bukan urusan kita, yang penting duit masuk, titik. Saya takut dosa Pak. Dosa, kamu pikir orang kaya di luar sana pada mikirin dosa pas dagang? Tapi ini binatang hidup Pak. Disiksa, disuntik, dijual kayak barang rusak. Udahlah, nggak usah sok suci kamu, kerja aja. Gajimu saya yang bayar kan? Istri Yanto, Desi, muncul membawa termos teh. Ribut mulu dari tadi. Gak lihat tuh pembeli udah pada ngantri. Ayo bu, mau berapa ekor nih? Pilih sendiri, masih segar semua. Tuh ayam udah kayak balon isi air mas. Aku geli tapi laku keras. Itu yang ku bilang. Selama orang beli, kita untung nggak usah pakai hati. Saya nggak enak tidur tiap malam Pak. Ya udah, kamu tidur siang aja, biar nggak usah kepikiran. Udah mas, biarin aja Lina. Emang dasar anak yang baperan. Saya cuma takut yang haram nggak bakal jadi berkah Bu. Kamu itu kerja sama saya, jadi nggak usah bacot. Atau kamu mau keluar aja, ha? Saya tetap bantu Pak. Tapi tolong jangan suntik yang ini. Semua ayam disuntik, gak ada yang dikecualikan. Udah mas, gak usah debat panjang. Ini pembeli nunggu dari tadi. Malamnya, meja makan penuh uang pecahan 50.000 dan 100.000. Desi duduk menghitung uang. Yanto selonjoran di lantai sambil merokok dan Nina memasak di dapur kecil. Astaga, ini duit banyak banget mas. Gak pernah seumur hidup gue ngitung duit sampai pegel begini. Makanya, aku bilang juga apa, asal kita pinter mainnya, ayam bisa jadi emas. Dan ini baru seminggu loh. Belum sampai sebulan sih. Gila sih, gila. Itu semua hasil jarum suntik. Gak usah repot beli ayam gede-gedean, cukup disuntik, dijual, selesai. Bu, ayam yang tadi sore baunya agak asam, gak kayak biasanya. Masak aja Lin, gak usah banyak komentar. Pelanggan juga gak bisa bedain. Saya takutnya cepet basi Bu, ntar malah jadi masalah. Masalah itu kalau kita nggak punya duit, Lin. Duit itu menyelesaikan segala masalah. Bahkan rasa bersalah pun bisa dibungkam. Lagian, ayam itu dipanasin dikit juga hilang kok baunya. Gak semua orang punya lidah sensitif, santai aja. Saya cuma takut kualat Pak, itu aja. Kualat, dari kemarin kamu ngomongnya kualat mulu. Kualat itu buat orang yang nggak punya strategi. Udah, gak usah dibahas. Duit segini, kalau kita pinter ngatur, bisa buka cabang. Gak usah capek-capek jualan sendiri. Besok aku mau borong ayam lagi di luar kota. Sekalian beli suntikan banyak biar stok aman. Pak, ayam yang disuntik itu sebenarnya udah gak layak makan loh, saya pernah baca. Gak usah bawa baca-baca di rumah ini. Ilmumu belum sampai buat ceramahin saya. Udah Lin, kerja aja. Kamu masih digaji kan? Mending masak yang enak, biar kita makan bareng. Saya kerja bukan cuma karena gaji Bu, saya juga manusia. Saya juga punya hati. Tapi kamu kerja di rumah orang, jadi tolong hargain aturan rumah ini, ngerti? Saya ngerti Pak, tapi saya juga nggak mau ikut-ikutan zolim. Ya udah, kalau ngerasa nggak nyaman, besok nggak usah datang lagi. Tapi bisa cari orang lain. Bener tuh, banyak orang di luar sana yang butuh kerjaan dan gak banyak encong. Saya pamit ya Bu, makanan udah mateng, saya balik dulu. Iya sana, tutup pintu pas keluar. Keesokan harinya, saat sore, Yanto selonjoran menonton TV, dan Desi masuk cepat dengan wajah panik. Mas, tadi aku lewat warung depan. Orang-orang ngomongin ayam kita. Ada anak kecil muntah-muntah. Katanya habis makan ayam dari pasar. Terus emang kita doang yang jual ayam di situ? Ya enggak lah. Tapi tadi ada ibu-ibu nyeletuk. Itu pasti ayam dari lapak Sianto. Suaranya keras banget. Lagian mereka tahu dari mana ayam kita. Kan gak dikasih label. Tapi Pak, kayaknya emang beneran dari ayam kita.
dari kemarin baunya makin gak enak. Lah, kamu lagi. Kamu masak aja udah, gak usah ikutan Parno. Bener, gak usah ikut-ikutan nyari masalah, Lin. Selama gak ada bukti resmi kita aman. Tapi kalau sampai makin banyak yang sakit, bisa runyam, Pak. Kamu tuh dari kemarin ngomongin gitu-gitu mulu. Takut dosa lah, takut azab lah. Sekarang takut runyam. Dari dulu juga dagang begini gak masalah. Kenapa sekarang lebay? Kita gak bakal berhenti cuman gara-gara 1-2 orang muntah. Itu bisa aja salah masak, salah nyimpen, bukan salah ayam kita. Tapi kalau sampai ada yang meninggal, Pak. Halah, paling juga sakit mah. Kamu tuh terlalu dramatis, Lin. Iya, gak semua orang sakit gara-gara ayam. Bisa juga gara-gara jajan es 5 ribuan tuh di pasar. Saya cuma ngomong karena takut. Takut beneran ada apa-apa. Takut mulu hidupmu. Kalau takut, jangan kerja di tempat orang dagang. Dengerin tuh, kita cari duit, Lin. Gak bisa sambil mikirin perasaan. Dan kalau sampai ada yang datang marah-marah, kita tinggal bilang gak tahu. Tuh ayam bisa dari mana aja. Malamnya hujan deras turun. Petir sesekali menyambar. Dari dalam rumah terdengar suara TV samar. Lina berdiri di dekat jendela dapur memandangi kandang ayam di belakang rumah. Ya Allah, kenapa ayam-ayam itu kayak jerit ya? Suaranya serem banget. Suara ayam makin keras. Terdengar jeritan panjang. Lalu diam. Lina menggigit bibir dengan gelisah. Pak, Bu, dengar nggak suara ayamnya barusan? Di kamar mereka, Desi dan Yanto sedang sibuk menghitung uang. Hujan segede gini, tapi yang bikin tenang tuh lihat duit numpuk. Iya, duitnya udah kayak air hujan, ngalir terus asal tiap pagi laku hidup beres. Pak, beneran, ayam-ayamnya berisik banget. Dari tadi kayak teriak kesakitan. Udah, jangan lebay, namanya juga ayam. Kebasahan dikit pasti ribut. Iya, Lin, gak usah bawa suasana horor. Orang kita anak-anak mau tidur. Tapi suaranya beda, Bu. Tadi aku ngintip, ada satu ayam yang melototin aku. Ayam melototin, kamu pikir ayam bisa sirik sama manusia? Atau jangan-jangan kamu yang ngerasa bersalah terus jadi parno sendiri. Bukan parno, Bu. Saya cuma ngerasa ada yang gak beres. Saya tidur pun gak tenang, Pak. Kebayang suara jeritan itu. Udah, tutup jendela, tidur. Gak usah mikirin aneh-aneh. Nanti juga pagi, ayamnya anteng lagi. Mau ayam nangis kek, mau yang berdiri kek, yang penting besok laku. Udah selesai. Saya ini gak bangun bisnis dari rasa kasihan, tapi dari insting. Kalau tiap ada ayam ribut kamu panik, ya kelar aja udah. Tapi ini bener-bener beda, Pak. Dari kemarin saya udah mimpi aneh. Kayak meme itu ngejar saya. Saya cuma percaya satu hal, Lin. Selama duit masuk, itu tandanya yang kita lakuin masih berhasil. Tapi kalau duit itu hasil dari nyakitin makhluk hidup, gimana bisa tenang? Tenang tuh urusan belakang. Yang penting dapur kita ngebul. Jangan sok suci di rumah ini. Kalau nggak suka, kamu besok nggak usah datang lagi. Simple. Saya nggak takut dimarahin, Pak. Saya cuma takut nanti semua ini berbalik ke kita. Udah tidur sana. Atau mau jagain kandang sekalian. Beberapa jam kemudian saat tengah malam, suara hujan deras masih terdengar. Lampu kamar remang. Yanto tidur pulas. Tiba-tiba tubuhnya menggeliat, wajahnya tegang. Jangan, aku nggak salah. Mimpinya, Yanto dikelilingi ayam-ayam raksasa dengan mata menyala merah. Suara mereka menggema seperti manusia. Gila, aku cuma dagang. Salah kamu sendiri itu ayam. Kau berteriak keras, bangun dari tidur dengan nafas berat. Setan. Ya ampun mas, ngagetin banget. Mimpi apaan sih? Enggak, cuma mimpi jelek gak penting. Mimpi ayam pasti tuh. Gak usah terlalu masukin ke hati. Udah biasa juga begini kan. Aku cuma kesel kenapa jadi keinget muka-muka ayam sialan itu. Lina pun datang karena mendengar suara teriakan. Pak, tadi saya dengar bapak teriak. Gak apa-apa. Gak usah ikut campur, Lin. Saya cuma mimpi, bukan urusan kamu. Kamu jagain ayam, bukan jagain mimpi orang. Saya takut, Bu. Takut banget. Kayak ada yang ngikutin. Tadi saya buka pintu belakang. Ayamnya kayak mandangin saya. Udah, saya bilang juga apa, ayam itu emang gitu. Diliatin dikit kok langsung mikir mistis. Besok kamu saya beli boneka ayam, Lin. Biar nggak takut tiap lihat kandang. Tapi tadi tuh kayak nyata banget. Denger ya, jangan karena kamu dagangan saya jadi keganggu. Kamu kerja di sini. Tugasmu beresin dapur, bukan nakut-nakutin orang. Dan jangan coba-coba cerita ke orang luar soal ayam. Kamu saya usir detik itu juga. Esok paginya Lina memasak. Yanto keluar dari kamar, jalannya agak aneh, sambil memegang leher dan meringis. Aduh, leherku gatel banget. Perih, kayak kebakar. Isi muncul. Loh, mas, itu lehermu kenapa bengkak gitu? Kok merah semua?
Aku juga nggak ngerti, dari subuh tadi gatel banget. Makin digaruk makin gede. Pak, itu serius. Merahnya keinfeksi. Benar harus diperiksa. Saya nggak peduli, namanya juga alergi. Paling bentar juga hilang. Sore harinya, Yanto berdiri di depan kandang ayam, membawa ember dan suntikan. Wajahnya masih tampak letih, lehernya merah membengkak. Nih ayam makin hari makin ribut. Kalian semua mau kujual atau disembelih? Pilih. Menengus. Yanto pun mengisi suntikan lalu menusukkan ke tubuh ayam. Namun saat disuntik, tiba-tiba semprotan air dari mulut ayam menyembur ke wajah Yanto. Ayam itu lepas dari tangannya, terbang kecil yang mematuk tangannya. Yanto jatuh terduduk, wajahnya merah dan matanya memerah. Ah, sakit, panas banget. Ah, sakit, panas banget. Mataku pedih banget, gak bisa lihat. Lina yang sedang mencuci piring mendengar suara teriakan Yanto dari belakang rumah. Wajahnya langsung pucat, dia pun berlari keluar. Pak, ya Allah, ini kenapa ya meme kayak gila semua? Gak tahu. Mata saya panas, ayamnya nyemprot saya. Pak, sabar. Astagfirullah, ini meme kenapa jadi kayak kerasukan? Desi muncul dari dalam rumah. Mas kenapa? Ya ampun, itu kenapa ngumpul semua? Ambil air, cepet, mataku panas. Lina, ambil air dong, ember, cepet. Saya ambil, Bu, saya ambil. Tak lama kemudian Lina kembali dengan ember berisi air. Pak, ini airnya. Sabar ya. Bismillah. Air diguyur, Yanto terbatuk-batuk, masih memegang matanya. Matanya memerah parah. Ayam-ayam mundur sedikit. Sumpah ya, ayam-ayamnya kok bisa kayak gitu? Mukaku gatel kayak dibakar. Ya Allah, jangan biarin kami dihukum begini. Jangan baca doa keras-keras kamu. Ntar ayamnya ngamuk lagi. Kita harus bakar kandangnya, kita harus hancurin semuanya. Esok harinya, lapak Yanto dikerumuni petugas. Beberapa ayam diangkut memakai mobil bak. Yanto berdiri jauh, Desi berdiri di samping, wajahnya tegang. Mas, itu beneran disegel, gak main-main. Itu petugas bawa surat segel resmi. Anjir, siapa yang laporin kita? Nggak mungkin cuman karena gosip. Kamu pikir semua orang gak bakal curiga? Udah banyak yang sakit. Terus ayam kita disita, jelas banget. Nggak mungkin cepet gini. Harusnya masih bisa kita atur. Ini pasti ada yang nusuk dari dalam. Lina yang sedang memasukkan baju ke dalam tas kecil terlihat rapi dan tenang. Tak lama kemudian, Yanto dan Desi pulang dengan wajah lelah. Emosi mereka meledak-ledak. Dina, kamu ngapain laporin kita, ha? Saya nggak ngelapor, tapi Allah ngeliat semuanya, Pak. Udah cukup nungguin waktu yang pas. Jangan bawa Tuhan, bawa pembenaran. Kita tahu, kamu dari kemarin ngintip-ngintip dagangan. Saya nggak perlu lapor, tapi Bapak sama Bu Desi udah ngelangkain batas dan hukum pasti jalan. Gara-gara kamu, lapak saya disita, ayam saya dibawa semua, rugi ratusan juta. Tahu nggak? Mas, duit kita di rumah tinggal dikit. Kemarin habis banyak stok suntikan, sekarang semua disita. Kita beneran kehabisan. Saya udah bilang, Bu, yang dari awalnya haram nggak bakal tahan lama. Kamu pikir saya mau miskin? Saya bangun usaha ini dari nol, dari tangan saya sendiri. Saya udah lama pengen keluar dari rumah ini, Bu. Tapi saya gak ada ninggalin Bapak waktu masih sakit. Tapi sekarang saya nggak sanggup. Keluar aja, saya nggak butuh orang-orang yang cuma bawa sial. Saya cuma mau bilang satu hal, Pak. Bu, azab itu datang gak pakai kode. Dan kalau kita nggak berhenti, yang datang bukan cuma petugas. Ngomong terus saja kamu. Kalau bisa, kalian ceramah di masjid. Semoga kalian sadar sebelum semuanya terlambat. Lina pun keluar, pintu ditutup pelan. Malam harinya, Desi terduduk di lantai meringis. Perutnya terlihat buncir tak wajar. Yanto terbaring lemah di kasur dengan napas berat. Mas, perutku makin keras, panas, sakit banget. Ini kenapa sih? Mana aku tahu, Des. Aku juga dari tadi ngerasa kayak ditelan ayam hidup-hidup. Badan panas, tenggorokan gatal. Ini semua gara-gara dunia gak adil. Orang jujur susah kaya, makanya kita pilih jalan cepat. Kita cuma pengen kaya, itu doang. Kenapa harus dihukum begini? Semua orang lain juga cari duit. Tolong ambilin minyak atau apalah mas, sakitnya udah gak ketahan. Yanto beringsut mengambil minyak angin dengan susah payah. Duh Gusti, kenapa semua ini balik ke kita? Cuman jualan bukan bunuh orang. Kalau kita gak jual, orang lain juga bakal lakuin yang sama. Udah nasib kita begini. Saat subuh, langit gelap. Suara ayam berkotak lirih dari luar. Yanto terbaring di kasur. Mulutnya terus mengeluarkan air liur, tubuhnya membiru dan membengkak.
Desi duduk di lantai, tubuh lemas, perut tetap membuncit dengan abnormal. Mas, itu air liurnya nggak berhenti. Kenapa sih? Kenapa jadi kayak gini? Ini mulutku gak bisa ditutup, kayak meleleh sendiri, panas banget. Ini juga perutku makin kenceng. Udah kayak mau meledak. Kayak ada yang gerak dari dalam. Mas, apa kita perlu bertobat sama berdoa? Ngapain tobat sekarang? Udah telat semua, badanku udah kayak bangkai hidup. Ini semua salah Mas. Mas yang masa jual ayam suntikan itu. Aku cuma nurut. Kamu nurut karena kamu suka duitnya, Des. Gak usah sok bersih sekarang. Kita sama-sama tamak. Mereka berdua terdiam sebentar. Mas, kulit kamu udah biru semua. Matamu juga makin kuning. Jangan tinggalin aku. Aku gak tahan, Des. Tubuhku panas dingin, kayak dibakar dari dalam. Mas, coba istighfar. Gak bisa, mulutku kebas, lidahku berat, rasanya kayak beku. Mas, jangan ngomong gitu. Jangan tinggalin aku sendirian, Mas. Kita belum sembuh. Duit kita semua udah habis, badan rusak, rumah ini kayak neraka. Aku gak mau mati begini, Mas. Aku belum puas hidup enak. Belum cukup. Dingin banget, Des. Des, tolong. Mas jangan mati dulu. Mas, bangun. Yanto pun terbujur kaku dan tak lama kemudian tubuh Desi juga ikut mengejang. Desi pun menghembuskan napas terakhirnya. Mereka mati dalam keadaan perut buncit dan belum sempat bertobat.